Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Panggung Demokrasi. Kita akan langsung kembali melanjutkan diskusi pada malam hari ini. Debat Capres siap saling babat. Nah, saya ingin ke Mas Tama, tadi sudah ada tanggapan terkait pertanyaan tentang Cawapres, Pak Mahfud begitu ya, dari Mas Usman. Mungkin Mas Tama ingin menanggapi apakah memang nanti kan sudah ada nih gagasan, kemudian nanti akan ada perbaikan yang akan dilakukan. Tetapi apakah memang ada keberaniannya begitu, Mas? Iya, Mbak Zakia, justru saya dalam posisi yang optimis ya, ketika kemudian kita punya capres, ada Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Jadi saya justru dalam posisi yang optimis, karena dari sisi pengalaman semuanya punya kedekatan pada isu ini. Artinya isu pemberantasan korupsi, isu hukum, isu HAM, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal beban sebagai Menko, tadi Mas Usman sudah sampaikan. Fungsinya mengkoordinasikan, yang tentu saja bebannya tidak bisa kemudian menanggung, ya. Apalagi menanggung CPI turun karena Prof Mahfud, kan itu jauh banget. Karena indikator CPI pun, atau IPK, indeks persepsi korupsi, itu kan juga tidak dibangun dari berapa banyak perkara yang ditangani. Tapi survei yang kemudian itu dijadikan indikator di seluruh dunia. Jadi tidak ada hubungan sama penegakan hukum. Dan poin lainnya, Mbak, kalau kita bicara soal posisi sebagai Menko, saya rasa sudah banyak hal-hal yang dikerjakan. Kalau kita bicara regulasi, tentu saja ada keinginan memperbaiki Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi kan kemudian sebagai sebuah regulasi, itu kan kemudian juga tidak hanya pemerintah, tapi ada DPR RI juga. Nah, ini yang kemudian tidak bisa kemudian itu dibebankan kepada satu orang saja. Nah, poin lainnya misalnya terkait dengan penanganan isu HAM, kan tentu saja juga kita punya poin yang kemudian bebannya itu ada pada Jaksa Agung, pada Kejaksaan. Rekomendasi dari Komnas HAM diberikan kepada Kejaksaan, itu yang kemudian dijalankan. Dan kemudian secara penanganan perkara pun juga di Kejaksaan sudah ada Direktorat HAM tersendiri. Nah, poin lainnya juga usaha yang dilakukan sebagai seorang Menko, kan kita juga sudah dorong bagaimana kemudian pemulihan hak terkait dengan korban-korban pelanggaran HAM yang berat. Dari sisi pemberantasan korupsi, kita sudah dorong juga soal Undang-Undang Perampasan Aset. Dan dari sisi penindakan, ini juga sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, karena beberapa perkara-perkara yang kemudian menyita perhatian publik, perkara-perkara yang besar, kan tentu saja itu tidak hanya menjadi klaim keberhasilan dari penegak hukum, tetapi juga dorongan dari Menko, dari kapasitas Prof Mahfud sebagai Menko. Ya, misalnya perkara-perkara seperti proyek satelit di Kemhan, kemudian ada kasus-kasus yang lain-lain seperti kasus Pak Sambo, yang tentu saja ini juga kerjasama dari semua lembaga. Dan salah satu yang mendorong adalah Prof Mahfud MD. Nah, ini yang menurut saya penting juga untuk diketahui. Jadi tentu kita dalam posisi yang optimis ketika punya cawapres yang namanya Prof Mahfud MD. Mas Henry, ya silakan. Begini, salah satu hal tadi yang kita bahas kan, teorinya Prof Aspinal, bahwa ketidakadaan oposisi ini sangat berpengaruh terhadap demokrasi yang terjadi di Indonesia. Memang ada perlawanan dari masyarakat, misalnya tragedi Paman Usman itu yang masih terus kemudian muncullah tagar Kami Muak. Tapi menurut saya, kalau kita tarik permasalahannya adalah oposisi yang lemah pada pemerintahan saat ini, sehingga demokrasinya berjalan agak ugal-ugalan gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke tiga kawan saya di depan ini, mungkin tiga-tiganya ya. Nanti bila Anda menang, itu Anda akan ajak semua lawan bergabung dengan Anda atau dipersilahkan untuk tetap oposisi? Karena kalau sampai kemudian menang, terus kemudian mengajak lawannya, maka terjadi lagi pelemahan demokrasi karena tidak adanya oposisi. Jadi dejavu lagi begitu. Sama aja gitu akhirnya ujung-ujungnya. Baik, Mas Habib mungkin ingin menanggapi, kira-kira kalau memang nanti akan terpilih, apakah membiarkan atau merangkul lagi? Saya dapat poin. Jadi gini, saya sedikit menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Hensat ya, soal MK ya. Tentu publik juga menunjukkan sikapnya, rakyat menunjukkan sikapnya dari framing yang dibangun dan terbangun soal putusan MK nomor 90. Putusan MK jelas tidak bisa membuktikan adanya intervensi, di mana intervensi itu menjadi sesuatu yang sangat diwaspadai dan sangat terlarang terkait dengan tidak mundurnya Anwar Usman, yang merupakan tindakan mengikuti apa yang sudah menjadi jurisprudensi. Karena ini perkara erga omnes, sejak zaman Pak Jumri Asiliki, mereka mengadili perkara terkait mereka sendiri, tidak ada yang mundur.
dipraktekkan terus berkali-kali menjadi jurisprudensi dalam berbagai perkara, lalu terjadilah kasus 90 disebut karena tidak mundur maka ada intervensi. De facto ya setelah publik membaca jelas-jelas 400 halaman putusan MK tidak ada sama sekali bukti terjadi intervensi, dan ini kembali dikuatkan dengan putusan 141 yang baru diputus oleh 8 hakim konstitusi tanpa Paman Usman. Ada 3 hal yang bisa diambil dari situ. Pertama, konstitusionalitas pasal 169 huruf Q tidak ada masalah. Yang kedua, dalil pemohon bahwa terjadi intervensi tidak dibenarkan. Yang ketiga, dalil pemohon bahwa putusan 90 mengakibatkan ketidakpastian hukum dan lain sebagainya tidak dibenarkan. Jadi itu sudah diputus oleh 8 hakim konstitusi tanpa Paman Usman. Jadi menurut Anda sudah fair? Jadi sudah gitu? fair. Sehingga publik pun menunjukkan perlawanannya terhadap framing yang dibangun maupun yang terbangun bahwa ini sebagai produk yang cacat seperti disampaikan Saudara Henry Satrio. Perlawanan publik dengan kita lihat deteksinya terdeteksi dengan hasil-hasil lembaga survei. Baik mengenai elektabilitas paslon Pak Prabowo dan Pak Gibran yang meroket setelah event-event tersebut, maupun survei-survei spesifik ya kepercayaan publik terhadap MK ya. Saya mencatat ya ada beberapa lembaga survei yang saat itu pun langsung melakukan survei terhadap, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Perlawanan publik yang sebenarnya menurut saya lebih genuine ya kan dilakukan gitu loh. Jadi sudah fair and square begitu Mas Henry, tidak ada cacat begitu. Saya nggak mau debat kusir ya. Saya menanggapi yang kedua ditanyakan ya kan soal apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa kalau beliau yang terpilih paslon 1 atau 2 beliau akan hormat, beliau akan akui dan hormat kepada para orang yang memenangkan pilihan rakyat. Tetapi kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mendapatkan kepercayaan akan merangkul semua pihak. Konteks merangkul ini tentu secara luas dengan tidak mematikan segala sistem check and balance yang ada dalam sebuah negara demokrasi. Artinya sebagai bangsa kita tetap harus bersatu, walaupun kita berseberangan secara politik, kita tidak boleh saling meninggalkan. Itu jadi yang akan menyerahkan terjadi. Begitu apakah oposisi atau akan berkoalisi? Bukan seteknis itu, tapi sebagai bangsa kita akan merangkul semua, ya kan ya. Baik oposisi tetap saja boleh. Masa nggak boleh merangkul oposisi? Boleh-boleh saja gitu kan ya. Tapi sebagai bangsa kita punya visi yang sama, punya ideologi yang sama, ya kan punya cita-cita yang sama. Itu yang dimaksud Pak Prabowo dengan merangkul. Merangkul oposisi itu bagaimana, Mas Habib? Karena kan harusnya oposisi itu ya berseberangan dengan penguasa. Berseberangan kalau merangkul itu nggak mungkin berseberangan. Merangkul itu kan bersama-sama. Ya, maka ini yang harus dijelaskan ya bahwa berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan. Di sini bukan konteks bermusuhan, tetapi apakah kemudian ada check and balances itu begitu yang ingin ditekankan? Seperti DPR dan lain sebagainya punya hak kontrol. Ya, nah itu kan yang nggak ada sekarang, Mas Habib. Makanya kalau tadi cerita tentang MK, mungkin nanti Mas Anwar punya catatan. Tapi kalau tentang Pak Usman Hamid, ini bagaimana masyarakat melawan itu juga terlihat dari berbagai aksi-aksi mahasiswa yang memang juga tidak ingin proses demokrasi kita saya kan nanti debat kusir. Anda sudah sampaikan statement Anda, saya sampaikan sebaliknya kita capek. Ini saling menguji begitu, mungkin lebih tepatnya bukan debat kusir, Mas Habib. Jangan capek, Mas Habib, dalam sebuah forum demokrasi kita bicara terus. Ya kan, ini sedikit aja. Kalau saya sih justru ingin menggarisbawahi bagaimana peran nanti para capres bila menang gitu. Karena kalau kemudian bahasanya merangkul lagi, artinya memang kita tidak akan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam situasi yang demokrasinya mundur dan akhirnya ujung-ujungnya ada kepentingan dari penguasa untuk melanggengkan semua hal yang menurut dia bisa melanggengkan kekuasaan itu. Ya, saya punya penjelasan ya. Singkat saja, Mas Habib, saya ingin merangkul itu lawan katanya dari mengopresi, dari menindas, ya kan, dari menyingkirkan lawan politik. Jadi sebagai anak bangsa, ya itu penjelasan dari kami karena yang menyampaikan kan Pak Prabowo, ya paslon saya. Jadi yang kami maksud dengan merangkul itu adalah kita tidak mengopresi, tidak menindas, ya kan, tidak menyingkirkan, tapi kita justru tetap membutuhkan kritikan yang membangun, kritikan yang baik, kritikan yang
berguna bagi kita sebagai bangsa ke depan. Karena memang oposisi dan pemerintah itu kan bukan pilihan sebetulnya. Tetapi nanti itu kan akibat dari hasil dari pemilu. Kalau kalah ya jadi oposisi, silakan gitu kan ya. Tetapi bukan berarti karena kita berbeda kita saling kita singkirkan, kita tindas ya kan, kita opresi pihak yang tidak di kekuasaan. Nah, ini kan belum dipilih nih. Nanti kalau udah misalnya menang, yakin tuh tidak akan ada apa tadi bahasanya, opresi terhadap lawan oposisinya. Ya, itu tidak akan keras. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke. Gitu. Sampai sejauh ini kan begitu yang selalu kami buktikan. Soalnya kan kita cukup deg-degan juga nih. Oke. Nanti kita akan lihat. Justru deg-degan gimana? Kita ngomong mau merangkul kok deg-degan. Oke, baik. Ini masih jauh, mungkin nanti kita akan buktikan kalau memang kemudian nanti menjadi pemenang begitu, apa kemudian merangkul yang tadi dikatakan sebenarnya. Amin. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin kembali. Senang tuh Mas Teguh. Saya ingin ke Mas Teguh. Mas Teguh, tadi sebelum kita break begitu ya, kita sempat lihat satu polling juga terkait dengan banyak ternyata masyarakat yang juga menginginkan penegakan hukum ini yang kemudian dibenahi. Nah, kalau misalkan dari kubu Amin begitu, ini seperti apa komitmennya untuk penegakan hukum yang tidak tebang pilih? Sementara kalau kita lihat saat ini kan partai pengusung Amin sendiri masih ada dalam pemerintahan, Mas Teguh. Yang pertama yang perlu kita tegaskan bahwa kalau kita mau janji gampang lah. Janji aja yang bagus-bagus pas masa kampanye begitu. Tapi kita mesti melihat apa yang sudah dilakukan selama perjalanan khususnya kepemimpinan Mas Anies di DKI. Kita lihat bagaimana yang namanya check and balances tetap terjadi. Yang namanya PDI, PSI, kencangnya kayak apa mengkritik beliau. Tapi tidak pernah kemudian itu dibawa ke proses hukum atau bagaimana. Saya ingin menanggapi soal tadi bahwa kira-kira kalau nanti terjadi. Karena memang betul hari ini yang kita sangat prihatin adalah bahwa situasi demokrasi di tanah air ini tidak lagi berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena kan begini, kita harus ingat bahwa pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini kan rakyat nih. Ya, kemudian kita memilih eksekutif, presiden, wakil, dan para menteri. Kan seharusnya mereka itu menjadi para CEO, menjadi direksi yang menjalankan roda negara. Nah, kemudian memilih DPR sebagai komisaris untuk mengawasi. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian DPR semua harus bersepakat, maka lahirlah undang-undang Omnibus Law, undang-undang Ciptaker yang semuanya ternyata membuat rakyat merasa itu tidak mewakili mereka karena mereka tidak didengar. Kemudian itu berjalan begitu kan. Nah, kita melihat bagaimana kasus Rempang terjadi, ya kan? Kasus Wadas terjadi. Kenapa? Karena tadi bahwa antara pemerintah hal-hal ini tidak pernah berbicara kepada rakyat, mendengarkan mereka secara dalam untuk kemudian mendahulukan. Padahal ketika negara berhadapan dengan rakyat dalam kasus apapun, harusnya negara yang mengalah untuk kepentingan rakyat. Itu yang muncul hari-hari ini. Nah, situasi ini tentu tidak ingin kita pertahankan terus. Disitulah kenapa kita ingin perubahan. Nah, itu yang saya ingin tegaskan ya, bahwa komitmen Mas Anies, bahkan kami ingin tegaskan dalam konteks kebebasan berekspresi ya, tidak akan terjadi lagi ada seorang warga negara yang mengkritik pemerintah, mengkritik pejabat negara, kemudian dia dikriminalisasi apalagi masuk penjara. Tidak akan terjadi ada kasus Fathia, kasus Haris yang kemudian bersikap kritis kepada eksekutif ya yang masih makan gaji rakyat malah dikriminalisasi. Itu tidak akan terjadi. Jadi akan memberikan kebebasan pendapat seluas-luasnya kepada rakyat untuk sebagai nanti teman-teman mahasiswa silakan melakukan kritik, teman-teman konten kreator welcome, kita akan mereka bahas bebas. nanti terkait dengan kebebasan berpendapat ini. Usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.